Shalom semuanya. Hari ini kita mau belajar sedikit tentang hamba yang baik dan setia. Ya kalau yang waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Siapa yang di sini datang ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus? Semua. Kayaknya om yang lain coba boleh angkat tangannya. Ya kita sama-sama merayakan karena Tuhan Yesus naik ke surga, nanti Tuhan Yesus juga akan kembali lagi ke bumi ini untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai, amin. Dan Tuhan Yesus sudah mati di salib 2000 tahun yang lalu dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita karena itu dia datang ke dunia untuk menebus setiap dosa kita. Dan sekarang kita adalah menjadi anak-anaknya, amin. Kita adalah menjadi miliknya karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dan harganya sudah lunas dibayar. Gitu. Kita adalah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya tidak mau hanya kita menjadi miliknya saja dan menerima keselamatan yang kekal, tapi Tuhan Yesus juga mau untuk hidup kita itu bagi Dia. Jadi kita bukan cuman terima Tuhan Yesus, mati masuk surga, bukan. Tapi Tuhan mau hidup kita yang sekarang udah ditebus, yang sudah lunas dibayar, yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus, bagi Tuhan. Ya kita baca di 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Jadi Tuhan sekali lagi ingetin, Kristus sudah mati untuk kita biar kita tuh hidup bukan untuk diri kita sendiri. Karena kenapa? Seringkali orang setelah dia menerima Tuhan Yesus hidup untuk dirinya sendiri. Sedangkan Tuhan maunya hidup kita sekarang untuk Tuhan Yesus. Untuk kepentingan kerajaan surga. Yang mengerti kata amin. Jadi jangan hidup lagi untuk diri sendiri. Saya diberkati ke Tuhan untuk diberkati dong. Untuk hidup kita nyaman. Untuk kita senang gitu. Bukan. Tapi untuk Tuhan. Biarlah hidup kita pakai sekarang yang sudah dibeli Tuhan. Dengan harga yang lunas dibayar pengorbanan begitu besar. Biar kita pakai hidup kita ini. Bukan hanya sebagai milik Tuhan tapi untuk Tuhan. Yang mengerti kata amin. Di dalam Kolose 3 ayat 24 dikatakan gini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau kita tahu kita sudah milik Tuhan, hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan, Tuhan adalah Tuhan kita. Kita bukan menjadi Tuhan atas diri kita, hidup kita, tapi kita menjadi hamba Tuhan. Karena hidup kita sudah milik Tuhan. Jadi kita gak bisa hidup sesuka-sukanya. Saya mau hidup suka-suka dong, kan hidup saya. Enggak, Tuhan bilangin karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita milik Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita dipakai untuk kepentingan Tuhan. Tuhan kalau kita sering menyebut Yesus Tuhan gitu. Kalau kita berkata Yesus itu Tuhan, mari benar-benar jadikan Yesus itu sebagai Tuhan, Tuhan kita. Jangan kita cuma bilang Tuhan, Tuhan, tapi ternyata kita hidup sesuka-sukanya, semau-maunya sendiri. Ya semau-maunya gue gitu, kalau orang Betawi bilang gitu, semau-maunya gue. Kan hidup hanya sekali, semau-maunya gue mau apa kek, gue mau berkatakan apa, gue mau lakukan apa. Hidup kan hidup gue, bukan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan ingatkan untuk hidup kita biarlah kita pakai untuk Tuhan. Kalau ada seorang hamba, ya kalau misalnya ada seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri ceritanya. Kemudian Tuhan itu bilang kepada hambanya, nanti saya pergi ya, nanti kamu tolong cuci mobil saya. Ya mobil saya tuh yang hitam tuh ya, yang bagus itu kamu cuci ya. Saya mau pergi, nanti saya balik mobil itu udah bersih, ya gitu ya. Waktu dia pergi, kemudian hambanya nih, dia berkebun gitu ya, dia nyiramin tanaman, itu dia bersih-bersih sampai mengkilat gitu ya. Kemudian dia mungkin beli telur yang banyak apa. Dia lakukan segalanya dengan sangat baik, tapi dia nggak cuci mobil tuannya. Menurut saudara, apakah ini adalah hamba yang bisa dikatakan hamba yang baik atau tidak? Tidak, kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu, tapi dia nggak melakukan apa yang Tuhannya perintahkan. Ya kalau Tuhan bilang, biarlah hidup kita ini adalah untuk Dia, mari kita pakai hidup kita ini untuk Tuhan. Nah di dalam Matius 25 kita akan belajar tentang hamba yang baik dan setia ya. Matius 25 ayat 14 dikatakan segini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya kita jadi ke kerajaan surga gitu ya. Adalah seperti seorang mau pergi ke luar negeri. Kemudian dia panggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Jadi hartanya itu punya siapanya? Punya siapa? Tuannya apa hambanya? Tuannya. Dia cuma percayain. Nih ya, pakai ini bukan milik kamu loh. Ini saya cuma percayakan. Kamu kelola. Kamu cuma sebagai pengelola gitu ya.
Dan kemudian tuannya itu pergi gitu ya. Firman Tuhan ingatkan kita, di dalam kehidupan kita ini ya ada kepentingannya Tuhan, kerajaan surga. Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita. Apa sih harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini? Bukan hanya emas perak, lebih dari emas perak. Harta uang ya uang, bukan dolar, bukan. Yuan bukan, yen bukan. Bukan emas, batangan bukan. Itu harta yang Tuhan percayakan adalah hidup itu sendiri. Ya kalau namanya kepercayaan ya berarti kita harus bertanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan, benar? Karena itu kepercayaan. Kalau bukan kepercayaan itu adalah milik kita, mungkin orang ini handphone saya banting terserah. Tapi kalau ada orang yang nitipin saya, ini ya, titip ya, ini kepercayaan nih ya, saya titip. Saya akan jaga itu handphone karena handphone itu bukan milik saya. Jadi Tuhan ingin hidup kita yang Tuhan percaya hartanya itu, ya Tuhan ingin itu adalah untuk Tuhan. Itu adalah untuk kepentingan surga, bukan untuk kepentingan kita. Ya hartanya itu adalah hidup itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang bilang, Bu, sebenarnya saya udah gak mau, kenapa saya dilahirkan di dunia ini? Dunia ini penuh dengan penderitaan gitu ya. Mungkin ada yang, saya sedih banget, kenapa saya mesti lahir di dunia? Kalau kita boleh beroleh hidup dan kita bisa sampai sekarang hidup, itu adalah kepercayaan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah mengeluh, aduh saya nggak mau lahir. Jangan. Ada juga mungkin yang misalnya mungkin udah lanjut usia gitu. Sekarang buat apa lagi saya hidup, udahlah cepet-cepet aja dipanggil. Enggak, waktu Tuhan kasih kita kepercayaan, itu adalah waktu Tuhan kasih kita hidup, itu adalah kepercayaan yang tetap Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah kemudian di Matius 25 ayat 15 dikatakan gini. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya jadi kalau kita lihat ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jadi gak ada satupun waktu lahir di dunia, hidup di dunia, gak ada satupun yang gak dikasih talenta apa-apa. Benar ya? Gak ada yang satunya 5, satunya 2, satunya kosong gitu gak ya? Satunya tetap 1. Jadi kalau kita seringkali berkata, Bu saya gak bisa apa-apa. Firman Tuhan bilang, setidak-tidaknya 1 orang pasti dikasih 1 talenta. Kalau yang punya 1 talenta, ya Tuhan ingetin jangan minder, jangan juga iri sama yang 5 sama yang 2. Ya kenapa? Karena itu adalah pemberian Tuhan. Jadi Tuhan mau kasih 5, kasih 2, kasih 1, ya gak apa-apa, jangan minder, jangan iri. Kalau yang punya 5, yang Tuhan kasih 5, itu juga jangan sombong. Wih saya mah hebat, saya bisa ini, bisa itu. Kalau yang 1 kan, saya gak secakep dia, saya gak bisa apa-apa, saya gak sekaya dia, saya gak sepinter dia gitu ya. Minder, iri. Kalau yang 5, wih saya mah kaya raya, saya mah mungkin punya segalanya, saya bisa segalanya, saya hebat. Muka saya kece gitu ya. Waduh ini mah saya kayaknya hebat nih punya 5 talenta. Yang 5 juga jangan sombong karena itu kepercayaan, itu cuma pemberian Tuhan. Itu cuma titipan Tuhan, bukan milik kita. Kita cuma dipercaya, jadi suka-suka Tuhannya. Mau kasih 5, kasih 2, kasih 1. Semuanya tidak perlu ada yang minder atau tidak perlu ada yang sombong. Kenapa? Yang penting kita sama-sama fokus dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian Matius 25 ayat 16 dikatakan gini, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ya firman Tuhan bilang, segera. Jadi artinya yang punya 5 dan 2 itu rajin, taat, cepet, segera. Dia gak malas-malasan, dia gak ngapain nih ntar deh, ini kan buat kepentingan Tuhan ya. Kepentingannya Tuhan kita, ngapain sih ntar aja lah, ntar dulu, nunda-nunda enggak. Dia bilang segera, jadi mereka gitu dikasih perintah langsung taat melakukannya. Enggak mesti didorong-dorong dulu, diinget-ingetin dulu. Ayo ayo ke gereja gitu misalnya enggak ya. Nah jadi yang 5 dan 2 itu dia segera cepat ya menjalankannya, melakukannya. Dan akhirnya mereka dengan berusaha segenap hati mereka mendapat laba. Yang 5 dapat 5, yang 2 dapat 2 lagi. Jadi yang satunya 10, satunya 4. Dan tetapi di ayat 18 ya dikatakan gini, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya kenapa dia yang 1 itu jadi yang lain rajin-rajin gitu, yang ini gak taat, dia gak jalanin. Dia sembunyiin aja itu talenta, sembunyiin aja padahal yang 2 itu melakukannya gitu ya. Di ayat 19 dikatakan gini, lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hambanya itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Sadarkah saudara, gitu, sadarkah kalau Tuhan itu adalah Tuhan kita, amin. Dan dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita, masing-masing kita, untuk apa yang kita lakukan dengan hidup ini. Jadi jangan sampai kita pikir hidup ini tidak ada tanggung jawab apa-apa. Hidup suka-suka gua, ngapain aja terserah gitu. Makanya kenapa banyak bahkan orang yang sudah di dalam Tuhan, hidup suka-sukanya. Selingkuh tetap selingkuh, nonton-nonton porno tetap nonton porno, kata-kata kasar tetap kata-kata, caci maki tetap caci maki. Hidup-hidup gua gitu ya. Sedangkan firman Tuhan bilang di sini bahwa Tuhannya itu akan mengadakan perhitungan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap daripada kita. Nah di Matius di ayat 20 dikatakan gini, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa 5 talenta, katanya Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, jadi pas 5 nih, Tuhan saya udah kerjakan nih, saya sekarang berlipat ganda. Tuhannya bilang, baik sekali hambaku yang baik dan setia, well done. Nah kemudian di ayat, dan kemudian untuk yang terima 2 talenta, dia juga dapat seperti itu. Jadi dia melakukan dengan baik dan Tuhan juga bilang, engkau baik, hamba yang baik dan setia. Ya, dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu juga. Jadi yang dapat 5 dan 2 itu semua sama-sama menjalankan talenta dan semuanya dibilang hamba yang baik dan setia. Kemudian di ayat 24 dikatakan gini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi yang satu ini, dia gak suka bahwa hidupnya itu untuk kepentingan Tuhannya. Dia bilang, ngapain ngelola talenta ini untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan yang ngapain? Saya mau hidup untuk egois dong, saya mau hidup untuk diri saya sendiri dong. Saya hidup buat suka-sukanya saya, untuk menyenangkan saya, untuk keuntungan saya dong. Ngapain nih kerjain untuk Tuhan ini, untuk kepentingan Tuhan, gak mau. Dia sembunyiin aja, dia gak melakukan dengan baik gitu. Dan ayat 26-nya dikatakan, maka jawab Tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, jadi yang 1 talenta yang dia nggak kerjain itu dibilang hamba yang malas dan jahat. Wih, serem banget ya. Tuannya pas datang, hamba yang malas dan jahat. Ya, dan tuannya bilang bukannya cuma itu, kemudian talentanya diambil dan dikasih ke yang punya 5 talenta jadi 10, jadi 11 dia punya ya. Dan yang hamba yang 1 talenta itu dia dihukum. Jadi dihukum sama tuannya. Jadi dalam kehidupan kita, apakah hidup kita ini kita lakukan untuk kepentingan diri sendiri saja, gak mau yang penting untuk karir saya, keluarga saya, semua untuk saya, kesuksesan saya, kekayaan saya, atau kita melakukannya untuk kepentingan Tuhan, untuk kerajaan surga. Kerajaan surga itu apa sih? Kerajaan surga itu bukan kepentingan diri kita sendiri lagi, tapi kepentingan kerajaan surga adalah untuk jiwa-jiwa, untuk orang lain. Betapa banyak jiwa-jiwa orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, belum percaya sama Tuhan Yesus, belum menerima keselamatan dari Tuhan. Itulah kepentingan Tuhan, itulah kepentingan kerajaan surga. Tuhan mau hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita nikmatin, hidup hanya sekali, saya harus nikmatin. Bukan, yang Tuhan mau adalah hidup kita bagi Dia. Jangan hidup hanya egois terus berputar dengan masalah-masalah kita sendiri. Tapi mulai hidup bagi Tuhan. Saya akan menjelaskan apa itu talenta ya di dalam kehidupan kita. Ada 4 hal dan mari waktu kita lihat satu persatu, mari kita introspeksi diri. Mari kita koreksi diri. Apakah hal-hal itu di dalam kehidupan saya sudah melakukan untuk kepentingan Tuhan, saya sudah melakukan untuk kerajaan surga atau belum? Atau saya hanya mau melakukan untuk kepentingan saya aja. Selama ini saya hidup ya untuk diri saya sendiri saja. Apakah seperti itu ya? Yang pertama adalah waktu.
Bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini. Oh saya mau 100 tahun, puji Tuhan, haleluya. Saya mau cuman 80 tahun lah, 100 tahun kayaknya lelah banget ya, ya terserah gitu ya. Itu mah kita minta gitu pun tergantung Tuhan ya, amin. Karena hidup kita pun miliknya Tuhan. Kita lahir di dunia pun bukan mau-maunya kita, bener ya. Gak ada orang yang, saya mau lahir di keluarga Ana, di sana. Enggak, kita lahir pun itu Tuhan yang atur dan kita, apakah Tuhan Yesus datang kedua kali dulu ataukah kita dijemput dulu berpulang, itu Tuhan yang atur waktunya. Tapi apakah waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita pergunakan sebaik mungkin, sungguh-sungguh untuk kepentingan Tuhan, kerajaan surga. Atau hanya kita untuk puaskan hawa nafsu kita saja. Kita suka-suka hidup tuh untuk kita aja, untuk kita semuanya. Untuk keluarga kita aja, untuk karir kita gitu ya. Untuk kenyamanan kita, apakah gitu? Ataukah kita hidup juga untuk kepentingan surga. Ya jadi jangan sampai kalau misalnya orang mungkin yang masih muda gitu ya. Kita bilang, saya mau di karir dulu gitu ya, saya mau buat sukses saya dulu. Tetap marilah kita melakukan kepentingannya Tuhan juga, kepentingan kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang sudah lanjut usia, jangan sampai kayak, aduh ini mah saya udah gak mau ngapa-ngapain deh. Ya udahlah, mending cepet-cepet aja dipanggil, jangan. Selama kita masih ada di sini sekali lagi, Tuhan masih berikan kita kepercayaan. Pakai sungguh-sungguh untuk kepentingan kerajaan surga. Pakai sungguh-sungguh untuk Tuhan. Pakai sungguh-sungguh untuk memenangkan banyak jiwa. Yang mengerti kata amin. Nah yang kedua adalah uang. Ya, seberapa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita cuman ngurusinnya kayak, saya serba kekurangan nih, uang saya dikit, uang sana banyak, itu cuman iri. Jangan seperti itu. Uang seberapa pun yang Tuhan berikan, titipkan di dalam kehidupan kita, itu bukan milik kita sendiri. Itu Tuhan mau pakai untuk kita kelola. Untuk apa? Untuk banyak juga memberkati orang. Banyak juga untuk melayani jiwa-jiwa. Banyak juga untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bakat. Ya bakat Tuhan titipkan dalam hidup kita. Jangan saudara pikir bakat itu, oh ya saya memang pintar nyanyi gitu ya. Saya memang jago masak. Jangan saudara pikir bakat itu Tuhan titipkan secara kebetulan gitu. Enggak, Tuhan punya rencana masing-masing buat kita. Ada yang jago olahraga, ada yang mungkin jago nari gitu ya. Ada yang mungkin masing-masing, ada yang pintar, berhitung, apa. Semua Tuhan titipkan, itu bukan kebetulan. Dan Tuhan mau dengan bakat-bakat kita itu, kita pakai untuk kita bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita pakai, wah saya mau jago nyanyi, biar apa? Ya biar saya dipuji-puji orang dong, biar saya terkenal dong, gitu ya. Biar untuk kesombongan kita sendiri, jangan seperti itu. Justru bakat yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita, biarlah itu kita pakai untuk justru bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang keempat adalah hubungan. Ya jangan, saudara kita semua mungkin ada yang kerja, ada yang ibu rumah tangga. Yang kita semua masing-masing Tuhan percayakan di dalam kita punya hubungan masing-masing. Firman Tuhan bilang gini, biarlah kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya hubungan-hubungan itu jangan sampai kita putuskan. Hubungan itu biarlah justru menjadi akses kita, kesempatan kita untuk kita memperkenalkan orang-orang kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan kita untuk kita jadi saksi. Kita kan saat ini sedang menantikan pencurahan Roh Kudus ya, Pentakosta ya. Jadi Roh Kudus dicurahkan dan saya percaya waktu Roh Kudus dicurahkan, kita akan jadi saksinya Tuhan. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Yerusalem itu apa? Yerusalem itu artinya keluarga kita, keluarga inti kita. Ayah ibu kita, ya orang tua kita, saudara-saudara kita gitu yang inti ya, anak kita gitu. Itu adalah inti kita. Mungkin kalau di tempat ini ada yang papa mama saya kayaknya belum mengenal Tuhan deh, atau anak saya belum mengenal Tuhan deh, atau saudara saya belum mengenal Tuhan deh. Itu adalah hubungan yang Tuhan ingin kita kelola untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Bukannya mereka belum kenal Tuhan, ya udahlah, ya sudahlah, masing-masing enggak. Hubungan-hubungan itu biarlah untuk kita kelola untuk banyak memenangkan banyak jiwa. Bukan cuma di Yerusalem, tapi Yudea. Yudea apa? Yudea itu keluarga besar. Mungkin kakek nenek kita, om tante, keponakan, sepupu gitu ya. Keluarga-keluarga besar kita. Nah kalau misalnya kita lihat keluarga besar saya, mungkin keluarga inti saya udah banyak mengenal Tuhan. Mereka menerima Tuhan Yesus sudah, tapi yang keluarga besar mungkin banyak. Poponya gitu atau siapanya, omnya, tante, banyak yang belum mengenal. Saudara sepupu banyak yang belum mengenal.
itu kita bawa kepada Tuhan, itu kita datang, kita doakan, kita layani. Ya untuk apa? Untuk hidup kita ini kita pakai juga agar talenta yang Tuhan berikan itu kita bawa untuk kepentingan kerajaan surga. Ya kemudian juga ada yang Yudea. Yudea itu artinya kenalan-kenalan kita. Di luar daripada saudara keluarga besar kita. Jadi tetangga kita, rekan bisnis, gitu karyawan, mungkin teman-teman kita gitu di mana pergaulan kita. Itu kita bawa kalau mereka banyak belum mengenal Tuhan. Itu kita bawa mereka semua biar hubungan itu kita kelola. Kita kelola untuk apa? Untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Di Matius 28 ayat 19 dikatakan gini, perintah untuk memberitakan apa? Injil. Coba kita baca sama-sama ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan mau ya tujuan hidup kita ini adalah untuk Dia. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk kita mengabarkan Injil. Untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Itulah harta, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biar kita pakai semua untuk kepentingan Tuhan. Untuk membawa banyak jiwa-jiwa. Kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita dengar firman Tuhan, kita sudah lahir baru, kita sudah terima keselamatan. Itu sebelumnya pasti ada orang-orang yang berdoa buat kita. Ada orang-orang yang ngajakin kita. Ya ada orang mungkin ngechatin terus, WA-in atau datang ke rumah kita. Ayo Ci, ayo kok datang ibadah. Ayo dan akhirnya kita menerima Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang berkorban gitu. Sama seperti itu, jangan sampai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sedemikian besar harganya. Jangan sampai itu kita pikir itu untuk kita sendiri. Yang penting saya udah selamat, yang penting keluarga saya sudah selamat. Tapi yang lain ya udahlah, saya udah capek, saya kan urusan saya banyak, masalah saya banyak, gak usah mikirin orang. Tuhan ingatkan kita, Tuhan akan minta pertanggungjawaban di dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita hanya untuk memikirkan diri sendiri, ataukah kita memikirkan kepentingan kerajaan surga? Yaitu apa? Membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi sekali lagi seperti hamba yang Tuhan berikan 5, 2, 1. Hamba yang 5, 2 mereka melakukan untuk kepentingan tuannya. Sehingga tuannya bilang well done hamba yang baik dan setia. Yang satu tidak melakukan untuk kepentingan tuannya. Karena dia pikir hidup ini untuk gua sendiri. Saya tidak mau mikirin masalah orang. Saya yang penting hidup saya sukses, berhasil, diberkati, masuk surga. Selesai. Tapi Tuhan ingatkan itu adalah hamba yang jahat dan malas di mata Tuhan. Waktu Tuhan datang, ya kalau kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan akan datang kembali untuk menyebut kita semua. Dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada masing-masing daripada kita. Apa yang kita lakukan dengan talenta yang Tuhan percayakan? Apa yang kita lakukan dengan harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Apakah kita egois, kepentingan diri sendiri, seperti hamba yang 1 talenta? Ngapain untuk kepentingan Tuhan? Ngapain untuk kepentingan saya aja lah hidup ini, saya nikmati. Ntar mati masuk surga. Tuhan ingatkan kita, itu akan disebut hamba yang jahat dan malas. Biarlah kita sungguh-sungguh, kita yang saat ini masih Tuhan berikan hidup. Mari kita sungguh-sungguh pakai harta itu hidup kita ini untuk kepentingan kerajaan surga, untuk menuaikan, menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan yang mengerti kata amin. Ya jadi hamba yang baik dan setia. Mungkin kita boleh simpulkan, yang pertama hidup kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, pakai hidup kita bagi Tuhan. Yang ketiga, mari menjangkau dan memenangkan jiwa sampai akhir. Ya biar waktu Tuhan menjemput kita ataukah kita dipanggil terlebih dahulu sebelum Tuhan datang, Tuhan akan ketemu kita, hey hambaku yang baik dan setia, well done. Dan kemudian Tuhan berikan perkara yang besar, Tuhan akan berikan kemuliaan, kehormatan, Tuhan ajak kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Mulai hari ini saya mengerti, oh ternyata hidup tuh bukan untuk diri sendiri ya. Oh kalau saya hidup untuk diri sendiri tuh ternyata saya kedepannya seperti hamba yang jahat dan malas ya. Sekarang saya tahu dan saya mau pakai hidup saya untuk seperti hamba yang baik dan setia. Siapa yang mau dipakai hidupnya untuk memenangkan banyak jiwa?